Ada sebuah legenda rakyat asal Amerika yang sangat terkenal dengan nama Bell Witch atau diterjemahkan menjadi penyihir bel. Kisahnya bermula pada abad ke-19 dan berpusat pada keluarga John Bell yang tinggal di sepanjang Red River, Tennessee. Menurut legenda tersebut, dari tahun 1817 hingga 1821, ketentraman keluarga John Bell diganggu oleh entitas dunia lain yang sangat sakti bahkan bisa berkomunikasi. Seorang editor koran bernama Martin V. Ingram menulis buku berjudul Sejarah Asli Penyihir Bell. Buku yang diterbitkan pada tahun 1894 itu diakui sebagai catatan sejarah terlengkap yang hingga kini sering dijadikan acuan. Malam ini, Weekly akan meringkas kisah seram penyihir Bell untuk kalian. Mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. John William Bell Senior lahir pada tahun 1750, berasal dari Edgecombe County, North Carolina. Ketika muda, John bekerja sebagai pembuat drum kayu hingga beralih profesi jadi petani. Pada tahun 1782, John yang saat itu berusia 32 tahun, menikahi Lucy William, putri seorang petani kaya raya yang berusia 20 tahun lebih muda. Lucy yang masih sangat lugu, bahkan belum bisa membaca dan menulis. Setelah menikah, mereka menetap di sebuah lahan pertanian yang dibeli oleh John dengan uang jeripayahnya. Lucy setia mendampinginya hingga 8 tahun kemudian usaha pertanian John Bell meraih kesuksesan besar. John berencana mencari lahan pertanian baru yang lebih luas. Setelah berkeliling, akhirnya John menjatuhkan pilihan pada sebuah lahan di area Red River yang berada di bagian timur Tennessee. Lahan tersebut luas dan subur, sangat cocok untuk bertani. Setelah menjual lahan pertamanya pada tahun 1804, John bersama istri dan putra pertamanya Jesse, serta seluruh pekerja kulit hitam miliknya pindah ke lahan tersebut. Di sana, John Bell semakin sukses dan bertambah makmur. Rumah tangganya dengan Lucy pun harmonis, bahkan mereka dikaruniai 5 orang anak lagi. Masing-masing bernama Betsy, Richard, John Junior, Drury, dan Benjamin. John Bell dan keluarganya dikenal taat beragama dan sangat dermawan. Bahkan John menjadi warga kehormatan di wilayah Red River dan di gereja berkat karismanya. Kehidupan mereka berjalan dengan sangat baik tanpa kendala berarti, tetapi 13 tahun kemudian semuanya berubah ketika John Bell dan keluarganya mulai diganggu oleh kehadiran entitas dunia lain yang jahat dan menyeramkan. Teror itu dimulai sekitar tahun 1817 ketika John Bell melihat penampakan makhluk janggal menyerupai anjing berkepala kelinci dengan mata merah menyala. John yang terkejut spontan mendornya, namun makhluk jadi-jadian itu berhasil kabur ke hutan yang ada di belakang lahan dan menghilang dalam kegelapan malam. Setelah penampakan pertama menyusul peristiwa-peristiwa menyeramkan berikutnya, mulai dari putra John bernama Drury yang melihat seekor burung gagak raksasa bertengger di gerbang rumah namun terbang ketika didekati. Kemudian, putri bungsunya Betsy melihat seorang gadis berpakaian hijau sedang asik main ayunan yang menggantung pada dahan pohon ek. Bahkan seorang pekerja kulit hitam milik John mengaku pernah diikuti seekor anjing hitam besar pada malam hari. Dalam waktu singkat, aktivitas supranatural mulai terjadi di dalam rumah John Bell. Setiap malam sering terdengar suara ketukan di sepanjang pintu dan dinding. Ada juga suara tikus sedang menggerogoti kaki kasur, suara anjing-anjing tak kasat mata sedang berkelahi, dan suara rantai menyeret di atas lantai kayu. Entitas itu bahkan pernah menarik sprei ketika anak-anak John sedang tidur. Anehnya, yang paling sering kena sasaran adalah John dan putri bungsunya Betsy. Gadis itu pernah kena tampar, cubitan, jambakan bahkan tusukan peniti. Sedangkan John mendadak diserang kelumpuhan pada mulutnya. John kemudian meminta bantuan seorang temannya bernama James Johnston untuk datang ke rumahnya. Tetapi setelah bermalam di sana, James juga diganggu. Kabar tentang penampakan hantu di rumah keluarga John Bell menyebar ke masyarakat.
Banyak orang menawarkan bantuan untuk mengusir entitas tersebut, sedangkan sebagian lainnya datang karena skeptis dan ingin membuktikan kebenaran kisah supranatural yang terjadi di sana. Beberapa orang yang datang menggunakan Betsy sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan entitas tersebut. Ketika mereka menanyakan jati diri serta tujuannya mengganggu keluarga John. Dengan suara lirih, entitas tersebut menjawab, "Saya adalah roh penyihir. Saya pernah sangat bahagia, namun kini merasa terusik." Roh penyihir juga mengaku kehadiran keluarga John Bell telah mengganggu makam penduduk asli Amerika yang berada di bawah lahannya. Saat itu, semua yang hadir menjadi saksi kemampuan mandraguna sang entitas yang mampu mengutip ayat-ayat Alkitab dan mengulangi khotbah yang diberikan oleh seorang pendeta di gereja sejauh 13 mil dari sana. Bahkan, entitas tersebut bisa menebak kegiatan di rumah tetangga John. Lucy menjadi satu-satunya orang yang tidak pernah diganggu oleh entitas supranatural itu. Menurutnya, Lucy adalah sosok wanita paling sempurna yang pernah hidup di dunia. Suatu kali Lucy jatuh sakit, entitas itu menyanyikan sebuah lagu di telinga Lucy dan menyiapkan buah-buahan segar untuknya. Berbeda dengan Lucy, entitas itu mengaku sangat membenci John Bell dan berniat menghabisinya, juga menyengsarakan hidup Betsy, putri bungsunya. John Bell yang sakit-sakitan sejak kemunculan entitas tersebut, akhirnya kehilangan nyawanya pada tanggal 19 Desember tahun 1820 pada usia 70 tahun. Rumor yang beredar mengatakan kematian John akibat racun penyihir. Setahun setelah kematian ayahnya, Betsy terpaksa membatalkan pertunangan demi keselamatan kekasihnya karena entitas itu juga menyerangnya. Bersamaan dengan itu, entitas yang mengaku sebagai roh penyihir pergi meninggalkan keluarga John Bell dan tidak pernah kembali lagi. Sebelum pergi, entitas atau roh penyihir katanya sempat mengancam akan kembali menghantui keluarga John Bell dan keturunannya 103 tahun kemudian. Namun ancamannya tidak pernah terbukti. Sebagian orang yang skeptis dengan kebenaran kisah supranatural tersebut meyakini bahwa seseorang sengaja mengelabui keluarga Bell untuk mengusir mereka dari wilayah Red River. Namun sebagian yang percaya meyakini sosok entitas atau roh penyihir adalah arwah orang Indian yang dikubur di lahan milik keluarga John Bell. Belakangan, legenda supranatural roh penyihir lebih dikenal dengan sebutan penyihir Bell atau Bell Witch. Tentang benar atau tidaknya kisah supranatural tersebut tidak dapat mengurangi ketertarikan masyarakat akan legenda Bell Witch. Ada sebuah gua di bekas lahan pertanian John Bell yang dipercaya menjadi tempat roh penyihir Bell bersembunyi. Konon, Betsy kecil pernah main di sana bersama teman-temannya. Ketika salah satu teman Betsy tersesat di dalamnya, roh penyihir menuntunnya keluar dari sana. Menurut analis sains, kisah tentang gua tersebut hanyalah tambahan saja. Gua sepanjang 150 meter itu dimiliki oleh individu dan dijadikan tempat wisata untuk turis selama musim panas dan bulan Oktober. Legenda Bell Witch menjadi salah satu kisah seram penuh teror asal Amerika yang banyak diminati. Bahkan dijadikan inspirasi sebuah film horor populer berjudul Blair Witch yang mencekam. Pada akhirnya, terpulang pada para penikmat kisah horor, akankah legenda penyihir Bell akan menjadi nyata atau hanya sebuah cerita fiksi belaka? Bagaimana menurut kalian? Untuk sekarang, selamat malam, sampai bertemu dalam kisah berikutnya, dan terima kasih.